'cause I love you for infinity. I love you for infinity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinda Wahyunika. Di sini ingin membuat video mewawancarai wirausaha untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan bisnis oleh dosen pengampu Ahmad Jaini Mahmud ME. Halo kawan-kawan semua, baik di sini saya akan mewawancarai nih kakak yang ada di sebelah kanan saya, yang mana dia ini berwirausaha roti bakar di Desa Sembuluh. Mungkin langsung saja ya kita tanya-tanya. Sebelumnya Kak, mungkin bisa perkenalan dulu. Oh ya, makasih ya. Perkenalkan, nama saya Muhlis Setiawan. Saya mahasiswa dari IAIN Palangkaraya. Oke, Muhlis Setiawan. Mungkin bisa dipanggil Kak Muhlis ya Kak ya? Ya. Jadi ini Kak, saya ini mau nanya-nanya nih seputar usaha roti bakar Kak Muhlis nih. Apakah boleh? Ya, silakan. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu, kapan sih Kak Muhlis ini mulai membuka usaha roti bakar ini? Kapan ya saya buka usaha itu? Nah, saya bercerita sedikit sih tentang kapannya saya membuka usaha itu. Saya terinspirasi dari banyaknya kawan-kawan yang mempunyai usaha dan dosen yang mempunyai usaha. Nah, saya sharing-sharing dengan mereka tentang usaha apa saja yang cocok. Nah, kayak gitu. Dan saya membuka usaha roti bakar tersebut. Nah, itu. Oke. Mengapa sih Kak Muhlis ini memilih usaha itu roti bakar? Kenapa nggak roti tuan atau tahu wali atau apa gitu kan? Ya, kenapa saya membuka usaha roti bakar? Karena di tempat saya tinggal itu tidak banyak orang yang berjualan roti tersebut. Jadi saya berpikirnya roti bakar ini bagus sih kayaknya kalau diadakan di tempat saya sendiri. Nah, jadi menjadi peluang. Makanya saya membuka roti bakar tersebut dan pelanggannya pun lumayan banyak kayak gitu. Oke. Apakah usaha roti bakar Kak Muhlis ini mempunyai karyawan? Saya tidak mempunyai karyawan. Di sana saya cuma ibu dan kakak saya yang menjalankan usaha saya. Kan kemarin saya yang menjalankan. Terus saya berangkat ke Palangkaraya dan mereka yang menjalankan usaha tersebut dan sampai sekarang. Oke. Untuk tempat usahanya itu di mana ya? Mengenai tempat itu saya di rumah saya sendiri karena dulu itu tempat berjualan sembako. Setelah itu tidak dipakai lagi, terus saya yang mengelola tempat tersebut dan saya membuka roti bakar di situ. Oke. Lalu apakah Kak Muhlis ini mempromosikan roti bakar ini melalui media sosial? Tentunya iya ya. Saat seperti ini kita harus yang namanya mempromosikan itu melewati media sosial. Saya itu pertama membuka usaha itu saya mempromosikannya 2 media sosial. Yang pertama itu dari Facebook, yang kedua WhatsApp. Nah, itu. Untuk kendala nih ya Kak, apakah dari awal membuka usaha itu ada kendala sejak pertama membuka sampai saat ini? Mengenai kendala, tentunya setiap orang mempunyai usaha pasti pasti ada kendala dari segi dananya yang tidak mencukupi. Nah, seperti itu. Tapi yang rentan itu dana sih. Kenapa saya menyangkut pautan dengan dana? Karena saya dulu itu membeli alat-alat dan segala macam halnya itu secara bertahap. Makanya dana ini yang sangat rentan untuk suatu usaha. Untuk kendalanya itu dana ya Kak ya. Ya. Lalu sebelumnya nih Kak, mohon maaf ya mau menanyakan apa keuntungan yang didapat per hari atau per bulannya itu untuk usaha roti bakarnya? Nah, itu terkait dengan keuntungan. Nah, bercerita sedikit dengan keuntungan yang saya dapat itu saya per 4 hari itu 50 roti itu tentunya habis. Kami jual
Dan itu saya beli roti tersebut itu dengan harga satu roti itu 6.500. Nah, jadi 50 roti itu sekitar 300 lebih. Dan untungnya itu sekitar 500. Nah, jadi itu sih keuntungan yang saya dapat dari penjualan roti itu. Itu untuk per harinya atau bagaimana? Itu per 4 hari. 4 hari itu kan saya setelah 4 hari kan habis rotinya saya beli lagi kayak gitu. Untuk stok rotinya itu biasanya berapa ya Kak? Untuk itu nyetoknya per bulan atau? Enggak, roti ini kan selama 5 hari atau 6 hari itu bisa busuk rotinya. Jadi kita tidak bisa menyimpan terlalu banyak. Harus target harus habis kayak gitu. Selama 4 hari harus habis 50 roti itu. Nah, jadi itu. Untuk belanja bahan-bahannya itu di mana ya? Kalau belanja bahan-bahan itu saya ke kota, itu ada yang namanya Kota Sampit. Nah, di sana saya berbelanja bahan-bahan dan segala macam halnya, selai dan susu segala macam halnya ya itu. Ini kan usahanya Kak Muhlis ini baru dibuka pas 2021 ini kan? Iya, Nah, ya benar. itu kira-kira dari bulan berapa ya, perkiraan bulan? Perkiraan itu dari bulan 1 atau 2 sih, saya lupa juga. Berarti memang hampir 1 tahun ini Iya. sudah menjalankan usaha roti bakar. Apakah bagaimana sih Kak Muhlis melaksanakan menjalankan roti bakar ini selama pandemi ini? Apakah ada? Ya, selama pandemi tentunya menurun ya. Penjualan kita pun juga menurun karena di sana masyarakat itu pekerjaannya pun tidak memadai kayak gitu. Nah, jadi pendapatnya pun sedikit kayak gitu. Nah, jadi mereka itu ada yang namanya, saya itu setiap rame itu setiap plasma. Kalau orang mendapat plasma itu pasti rame tuh warung saya. Nah, kayak gitu. Itu sebulan sekali atau? Itu tiap hari ada orang yang beli tapi sedikit kayak gitu. Sudah tahu ya berapa target yang kira-kira pelanggan setiap harinya dan Ya benar. Oke, mungkin itu saja nih Kak yang saya tanyakan seputar usaha Kak Muhlis. Ya. Nah, jadi terima kasih banyak atas waktunya dan semoga juga usaha roti bakarnya lancar terus, laris. Amin. Amin. Kawan-kawan semuanya, menarik sekali ya wawancara kita hari ini bersama Kak Muhlis selaku wirausaha roti bakar di Desa Sembuluh. Mungkin sebelumnya Kak Muhlis ini juga mahasiswa di AIN yang kebetulan juga seangkatan dengan saya. Mungkin Kak Muhlis nih bisa memberi sedikit nih sebelum penutupan motivasi kepada anak muda yang juga seumuran dengan kita, seangkatan dengan kita. Bagaimana sih supaya bisa juga kayak Kak Muhlis nih membuka usaha. Terus apa juga sih harapan Kak Muhlis ini untuk usaha Kak Muhlis ini ke depannya? Ya, tentunya untuk anak muda, kita berwirausaha itu tidak memandang umur, tidak memandang usia. Kita di zaman sekarang pun bisa memiliki usaha meskipun kecil-kecilan, tapi itu real usaha kita. Jadi anak muda itu tidak hanya yang memiliki titel, tapi kita juga memiliki usaha dan saham yang banyak kayak gitu loh. Nah, itu sih. Terus untuk harapan saya ke depannya, saya insya Allah saya ingin membuka cabang, tentunya itu di kota yang terdekat terlebih dulu, terutama di Kota Sampit. Ya itu aja sih motivasi saya membuka cabang yang lebih banyak sekali. Semoga bisa terwujud ya Kak Muhlis ya. Mungkin ini penutupan dari wawancara kita hari ini. Semoga juga kita bisa kayak Kak Muhlis ya, bisa membuka usaha. Dan juga semoga harapan Kak Muhlis bisa membuka cabang di Kota Sampit juga terwujud. Amin. Sekian wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya di sini saya ingin mau bertanya sama Mbak. Nama Mbak siapa ya? Maisaro. Baik, di sini saya ingin bertanya sama Mbak. Ada modal usaha waktu membangun butik busana syariahnya Mbak? Sekitar 20. 20 juta ya Mbak? Dari kapan usahanya dimulai? Dari 2018. Oh, berarti sampai sekarang ya Mbak?